Masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Tidak terasa sudah segmen terakhir pemirsa. Malam ini kita ngobrol dengan topik berjudul Living in Dream, Not in Fear. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bicara banyak mengenai impian, Pak Mario. Nah, pertanyaan terakhir saya malam ini adalah apakah semua impian itu berkualitas, Pak? Super sekali. Yang membuat sebuah impian itu berkualitas, impiannya atau orangnya? Orangnya. Salah-salahan. Yeah. Impiannya atau orangnya? Salah-salahan. Impiannya atau orangnya? Itu tadi bukan jawaban yang penting, pertanyaannya. Karena orang yang ragu-ragu menjawab itu tadi adalah orang yang takut salah. Padahal undangannya yuk salah-salahan. Masih takut salah, apalagi bener-beneran. Jadi kalau begitu kualitas dari impian Anda itu ditentukan oleh keberanian. Bayangkan pertanyaan yang diizinkan salah saja Anda jawabnya lama. Kalau gitu, yuk salah-salahan. Yang penting impian atau orangnya? Tuh, lebih cepat menjawab, kalau salah minta maaf. Anak muda itu cirinya begitu, saya heran sekali kalau anak muda hati-hati takut salah. Anak muda itu berani salah, perbaiki. Berani salah, perbaiki. Pelan-pelan mendewasa, salahnya jarang. Lebih banyak benarnya. Kita lihat meme-nya. Impian Anda menjadi penting hanya jika Anda melakukan sesuatu untuk mencapainya. Jadi, kalau Anda tidak melakukan sesuatu untuk mencapai itu, impian itu tidak penting. Kalau Anda ingin punya pabrik garment begitu, nah yang Anda lakukan apa? Ada hubungannya dengan garment. Anda ingin punya restoran, chain of restoran, bakmi yang digigit gak putus. Misalnya gitu, tidak usah dikunyah, disedot saja. Misalnya saja gitu bakmi. Lalu apakah ada yang Anda lakukan hubungannya dengan tepung, dengan adonan, dengan mesin buat mie, apakah mie-nya, kuahnya, apakah ada hubungannya? Ingin jadi orang kaya tapi pekerjaannya kejar-kejar Pokemon. Coba bayangkan itu, puas dengan uang palsu, uang virtual itu loh. Berapa banyak orang main games, merasa damai hidupnya karena sudah punya 4 triliun di handphonenya. Fake money, uang palsu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau begitu cek yang Anda lakukan. Mas Uli tadi tanya, apa impian Pak Mario waktu muda? Boleh cerita? Nggak tahu bagaimana, sejak umur 6 tahun, kemudian tambah lama tambah jelas, saya itu sering melihat di dalam bayangan saya itu berdiri, lalu orang itu duduk gitu. Mendengarkan saya bicara sampai jauh gitu. Orang ini masih mendengarkan saya bicara begitu. Sejak kecil, aneh sekali dia ada bayangan-bayangan 6 tahun, melihat dirinya berdiri lalu bicara begitu. Lalu kok menjadi keinginan. Saya punya kecenderungan kalau bicara memaksa. Sehingga lihat jari telunjuk Anda apakah bengkok ke dalam? Apakah lurus atau bengkok ke dalam? Ini bengkok ke dalam ini. Nih. Orang yang bengkok ke dalam ini katanya ini salesman finger. Jarinya salesman. Kalau bicara maksa. Oke, itu yang bengkok. Nah yang lurus jangan dibengkok-bengkokkan. Semua pada liatin jarinya. Bukan itu bercanda. Oke, tetapi saya menggunakan itu, saya waktu masih kecil percaya sekali. Oh, I have the salesman finger gitu. Tapi kemudian saya perhatikan ada orang-orang yang jarinya lurus juga persuasif. Oh, berarti kemampuan memaksakan pendapat itu bukan bakat, dilatih. Belum, kok memaksakan pendapat harus, dengarkan ini ya, memaksakan pendapat harus. Kalau pendapatmu baik, paksa. Kalau pendapatmu mewakili kehendak Tuhan, paksa. Masa mengalah dengan orang yang memaksakan keburukan? Alasan kenapa di dunia dipimpin oleh orang-orang tidak baik, karena orang-orang baik kurang maksa. Ya, sewaktu muda saya belajar maksa. Dengan mempelajari teknik-teknik membuat orang setuju.
Perhatikan semua orang sukses mudah mendapatkan persetujuan. Persetujuan kalau ditaruh dalam satu kata namanya ya. Berarti orang-orang sukses gampang dapat ya. Orang-orang yang karirnya rambat, bisnisnya susah, selalu dapat no. Bisa ini enggak? Enggak. Bisa itu enggak? Enggak. Saya lapar, ini untuk saya ya? Enggak, gitu. Nah, ada anak buah datang ke kantor atasannya baru bicara, Pak, atasannya noleh, enggak. Langsung dia bilang, Pak saya belum bilang apa-apa. Wajahmu itu loh, gitu kan. See? Berarti wajah juga dibuat supaya bisa disetujui. Suara yang penyayang. Kata-kata yang baik. Dahulukan setuju dulu sebelum gak setuju. Dahulukan memuji dulu sebelum menyampaikan harapan agar orang berubah. Itu saya pelajari detail. Lalu saya belajar ternyata ada 8 teknik untuk membuat orang mudah mengatakan ya. Ada 7 teknik hampir pasti orang mengatakan ya. Ada 62 teknik tawar-menawarnya. Saya pelajari semua. Lalu hasilnya adalah pribadi yang berhati-hati karena semua teknik ini juga dikuasai orang. Dan kalau saya pakai teknik kepada orang yang tahu teknik, saya palsu. Kalau Anda pakai teknik kepada orang yang tahu teknik, Anda dianggap palsu. Jadi kesimpulannya, setelah Anda menguasai semua teknik bicara, lupakan lalu jadilah pribadi yang terbaik. Nah, ekspresi terbaik kita di dalam pekerjaan kita nanti keluar. Dan disitulah kita mulai dihargai. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Terakhir Pak, Ya. mungkinkah kita sukses tanpa memiliki impian? Yuk, salah-salahan. Apakah mungkin orang mencapai sukses tanpa memiliki impian? Apa? Mungkin. Selalu berpihaklah kepada kemungkinan baik. Anda nggak mungkin salah. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang, ini nggak bakal sukses, ini wajahnya saja salah waktu lahir. Gitu misalnya. Kan ada orang suka ngeramal begitu toh. Iya toh, ini hidungnya menghadap ke atas begitu kira. Kalau ada orang suka meramal orang begitu, Anda akan dicintai kalau Anda berpihak kepada yang baik. Jadi kalau gitu, mungkin nggak orang sukses tanpa punya impian? Mungkin nggak orang sukses tanpa sekolah? Itu loh maksudnya, jadi mungkinkan dulu. Pertanyaannya saja sekarang. Apakah pendidikan dibutuhkan untuk sukses? Ya, pendidikan dari ibunda, dari ayahanda, dari kegagalan. Itu kan pendidikan. Nah sekarang kalau Anda mau memimpin organisasi besar yang formal, ya sekolahlah yang formal. Orang yang mengatakan pendidikan nggak perlu, pasti belum pernah naik pesawat. Karena jendela itu saja, celah plastiknya itu butuh teknologi loh untuk mengerti. Double pane jendela di pesawat itu Anda lihat ada lubang kecil. Itu untuk mengatur keluar masuknya udara waktu dia memuai dan mengkerut waktu dingin dan panas. Itu kalau nggak sekolah itu pesawatnya itu diterbangkan pakai jepretan. Iya, jadi kalau begitu memang betul pendidikan tidak menjamin sukses, hanya sukses lebih sulit tanpa pendidikan. Itu menjalankan kamera satu ini saja teknologinya nggak keruan loh. Ya toh? Jadi orang dengan wajah biasa seperti saya kelihatan bagus itu dia ada trainingnya. Oke? Ya, untuk saya nggak begitu repot ya. Oke, nah. Sudah lihat. Jadi kalau gitu lihat cara saya menyampaikan sikap positif tentang cita-cita, tentang impian. Berimpianlah setinggi-tingginya, lalu sederhanalah dalam sikap Anda. Karena Tuhan itu menghebatkan orang sederhana. Mau tahu logikanya? Ini loh ya. Orang kualitas pribadinya tinggi, hatinya rendah, ruang berkahnya besar. Orang kualitasnya rendah, hatinya tinggi, ruang masalahnya besar. Orang kemampuannya tinggi, sombong. Kehidupannya bisa kaya, bisa berkat, tapi masalahnya juga banyak. Jadi paling baik Anda tinggi atau rendah dalam kualitas, tinggi atau rendah dalam hasil. Untuk sementara ini peliharalah kerendahan hati dan tetaplah rendah hati saat Tuhan memuliakan Anda dengan semua sukses yang Anda impikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Untuk malam tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Mario Teguh. Terima kasih Pak Mario.
Terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga kita bisa memberikan pencerahan. Terima kasih Pak. Amin. Dan minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang tentunya semakin lama semakin menarik. Tentunya di Mari Teguh Golden Ways.